Pangeran Diponegoro adalah salah satu seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 di Yogyakarta dari seorang garwa Ampéyan Selir bernama R.A. Mangkarawati, yaitu seorang garwa Ampéyan istri Non Permaisuri yang berasal dari Pacitan. Ia meninggal pengasingannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun yang dimakamkan di Makassar. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwana, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ottawiryo. Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda pada tanggal 5 Januari 1808. Pada waktu penguasaan Dendels terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya tidak mau tahu pembangunan jalan ke Anyar hingga ke Panarukan segera diselesaikan. Saya tidak mau tahu. Kami tidak bisa melakukannya sebelum ada persetujuan dari pihak keraton. Pilih saja jalur lain. Akses harus segera diselesaikan. Kedua pihak tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi kerajaan mulai kacau. Dengan menaikkan tahta adikku, hal ini akan membantu sistem kerajaan kita. Tapi Tuan, bagaimana bisa Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin dalam usia muda seperti itu? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda. Bagaimana jika kerajaan Tuan saya pimpin untuk menggantikan Tuan sampai adik Tuan bertumbuh dewasa? Sepertinya pihak keraton dapat memimpin. Dia adalah keturunan dari Pakualam, yaitu Diponegoro. Bagaimana bisa Tuan menolak niat baik saya ini? Baiklah, kalau memang tawaranmu itu didasarkan oleh niat yang baik. Saya berjanji Tuan akan meningkatkan kesejahteraan kerajaan Yogyakarta ini Tuan. Semester tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan semester yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Maaf, kenapa Anda duduk di sini? Tubuh Anda sangat kurus, bahkan seperti orang yang kelaparan. Meskipun saya gak punya apalagi uang, saya rindu kepemimpinan Sri Sultan. Pemimpinan Belanda itu sangat kejam dan jahat sekali. Entahlah, saat ini keuangan kerajaan sedang dalam sangat kesusahan. Ini semua karena pemimpin kita. Maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton, Siserт menghasut rakyat sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Rakyat merasa mendapat keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Siserт memerintah untuk membangun jalan dari Anyar ke Panarukan.
cepat kita pasang dulu patok jalan raya ini. Apakah kita sudah mendapatkan izin dari Pangeran Diponegoro untuk memasang patok-patok ini? Sudahlah, apa pedulimu tentang Pangeran Diponegoro? Cepat selesaikan saja tugasmu. Siap. Cepat, pasang patok-patok ini. Siap, Tuan. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Mari. Tolong cabuti patok-patok ini. Hei, siapa yang menyuruh kalian mencabuti patok-patok ini? Kami tidak akan takut akan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah bilang pemerintah Belanda sudah secara baik-baik, tapi tetap tidak diusahakannya. Tuan, bagaimana ini? Kemana kita harus berlindung? Keadaannya semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat berlindung, Tuan. Baiklah, kita pergi ke Selorong dan buatlah gua untuk tempat berlindung. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengesalasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasya Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 rial kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang. Kesimpulan dari film ini yaitu nilai-nilai karakter perjuangan Pangeran Diponegoro dianggap penting sebagai semangat pembangunan dalam kereligiusan, kejujuran, kepedulian, semangat, dan kebangsaan. Hei, siapa? Siapa tadi? Memimpin dalam usia seperti itu.